Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas terkait agungnya akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selayaknya kita patut mensyukuri karena hal ini merupakan nikmat oleh Allah yang diberikan kepada seluruh hambanya. Pikiran dan wabil khusus akal serta pikiran hanya manusia saja. Artinya apa? Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, yang paling dipercaya untuk dititipkan oleh Allah akal dan pikiran. Baik agungnya akal dan pikiran yang diberikan oleh Allah sebagai tuntunan syariat. Baik sebagai tuntunan syariat dalam arti kata seyogyanya kita mempergunakan akal dan pikiran untuk mentadabburi, untuk mensyukuri, untuk menjalankan perintah-perintah Allah ataupun syariat hukum-hukum Allah. Akal sangatlah penting untuk membawa diri kita kepada yang hak dan yang batil, yang benar maupun yang salah. Banyak yang diberikan pikiran, yaitu hewan-hewan lainnya diberikan insting untuk makan, mencari makanan, diberikan insting untuk ketika perutnya sakit dia akan ke WC buang air. Ketika dia ngantuk dia akan tidur. Dan ini merupakan agungnya, merupakan kebesaran dari fikiran. Sedangkan manusia diberikan plus, yaitu berupa akal. Nah, akal ini tidak sama dengan pikiran. Akal ini cakupannya lebih luas. Akal bisa membedakan hak dan yang batil, sedangkan pikiran hanya bisa menuntun saja, tapi tidak tahu bahwa dia akan terkena bahaya dengan itu, dia akan gagal karena itu, tidak tahu. Nah, manusia diberikan itu semua, ya, karena memang manusia dituntun untuk bisa mensyukuri, bisa untuk memahami, bisa untuk mengamalkan syariat-syariat yang telah dikeluarkan untuk kita mentaati. Syukuri, bersyukur, itu semua dengan tujuan beribadah, ibadah kepada Allah. Dan pertanggungjawaban dari akal itu hanyalah manusia. Ketika manusia berbuat suatu hal yang melenceng dari akal, maka akan dipertanggungjawabkan, tapi tidak dengan pikiran. Pikiran hanya bisa menuntun, tapi tidak tahu perbedaan antara hak dan yang batil, yaitu seperti hewan-hewan atau makhluk yang lain. Adapun akal telah diberikan, maka
kita gunakan itu untuk hal yang baik atau buruk, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang sebagai tuntunan syariat, akal sangatlah penting. Banyak juga manusia yang tidak diberikan akal. Ya, mohon maaf bagi saudara kita yang mungkin dari lahir sudah sakit, ya, yang mengakibatkan akalnya terganggu. Dia hanya bisa, bahkan pikiran juga terganggu. Dia tidak bisa mengontrol dirinya ketika ada panggilan azan. Kita sebagai muslim tidak tahu apa itu makna azan. Tahu itu orang tua, tahu itu ayahnya, tahu itu ibunya, adiknya, tapi tidak tahu bagaimana cara menyayanginya. Ataupun tahu menyayanginya, tapi tidak tahu cara memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Adapun yang telah diberikan oleh Allah akal dan pikiran, tetapi suatu masa Allah angkat, Allah ambil itu. Contohnya yaitu pada orang gila. Orang gila di sini mungkin ada hikmah di situ. Pasti ada hikmahnya, karena orang gila tidak akan berdosa, berbuat kesalahan setelah muncul kegilaannya. Tetapi ketika sebelum dia gila, semua itu akan dipertanggungjawabkan, karena dia sudah masih mempunyai akal dan pikiran. Orang gila diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya untuk tidak bisa lagi, dengan itu tidak bisa lagi mempunyai istri, mempunyai anak, mempunyai orang tua. Semua itu dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah menuruti hawa nafsunya. Ketika dia ingin jalan, ya maka dia jalan. Sepanjang jalan sampai dia capek, baru dia jalan. Ketika dia lapar, maka dia akan menguras-nguras ataupun mencari makanan, entah itu dari minta, memaksa, ataupun dari mengutip-ngutip sampah, sisa-sisa makanan. Itu orang gila. Nah, akal telah diangkat dari dia. Itu pentingnya, agungnya akal dan pikiran sebagai sarana untuk kita, sebagai panduan, tuntunan menjalankan perintah Allah. Syariat hukum Islam sangat penting. Ketika kita tahu ibadah ataupun wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun, kita hidup untuk ibadah. Nah, bayangkan seandainya kita tidak punya akal, bahkan kita tidak punya akal dan pikiran, ya sama seperti orang gila tadi. Apakah dia akan ibadah? Apakah dia akan menjalani syariat? Tentu tidak. Dia tidak tahu mana hak, mana yang batil. Dia hanya punya pikiran, tapi tidak punya akal, dan tidak bisa, jangankan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Bahkan mensyukuri pun tidak bisa. Itulah pentingnya atau agungnya akal dan pikiran. Baik, yang kedua, pentingnya untuk yang kedua, pentingnya pendidikan Islam untuk membawa diri kita, untuk menolong diri kita
menghadapi destruktif pada masa depan. Tentunya pendidikan ini tidak luput dari anak-anak, ataupun pastinya pendidikan dimulai dari usia dini, artinya usia yang masih minim dengan ilmu. Nah, apa pentingnya pendidikan Islam? Tentu sangat penting. Sebagaimana yang kita tahu, Islam ini adalah agama yang sempurna, mengajarkan segala aspek kehidupan untuk membentuk dari mulai dia faham dengan ekonominya, dia faham dengan sainsnya, semua itu ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Islam. Dengan ilmu Islam, orang bisa berakhlak, orang bisa tahu dosa, orang bisa lurus. Tidak sama dengan halnya orang tahu ilmu, tapi ilmu keduniaan selain Islam, mereka tahu benar, tapi mereka tidak takut akan dosa. Mereka benar, tapi mudah tergelincir karena tidak ada benteng di situ. Nah, anak-anak dari awal mereka harus diajarkan dengan pendidikan Islam. Gunanya itu apa? Ketika zaman semakin canggih, na'udzubillah, kita rasakan pada saat ini berbeda dengan anak-anak zaman dahulu. Anak-anak pada zaman dahulu mereka sangat patuh terhadap orang tua. Jangankan orang tua sendiri, ya, dengan tetangga dan orang lain saja mereka sangat menghormati. Tapi yang kita rasakan dan kita lihat di luar sana, anak-anak pada zaman sekarang untuk mendapatkan ilmu mereka sangat gampang. Era digital. Nah, inilah yang menjadi penyebab mereka jadi gagal akan nilai-nilai kebaikan, gagal akan memahami pentingnya orang lebih tua dalam mengambil ilmu ataupun berittiba, mencontohi. Tapi mereka menyepelekan. Karena apa? Karena era digital tadi. Dengan semakinnya canggih, orang sudah jarang berkomunikasi, akhirnya apa? Jarang bersosial, ya, rusaknya sosial, tatanan kesosialan, tatanan kehidupan. Karena apa? Karena era digital semakin canggih. Sudah malas bertemu sama orang, telepon saja. Nah, kita ketahui dari chat ataupun dari HP itu berbeda dengan kita bertemu langsung. Sama dengan hanya ketika kita belajar halaqah, ketika kita kuliah online dan offline itu berbeda sekali. Ruhnya itu dapat ketika kita offline, kita bertemu langsung seperti Rasulullah dan malaikat Jibril. Nah, berbeda di sini, tidak sama. Maka dari itu pentingnya pendidikan Islam, ya, memberikan dampak kebaikan. Bukan hanya dia faham akan satu hal, tapi dia faham ketika melenceng, dia faham ketika dia salah, dia harus berputar balik ke belakang. Dan ilmu bisa bermanfaat. Dia bisa membuat orang lain jadi baik. Di sini tidak berbicara tentang pintar tidak pintar. Banyak orang di sana luar pintar, tapi tengok banyak yang masuk penjara. Karena apa? Karena kurangnya iman. Imannya didapat di mana? Dari pelajaran Islam, pendidikan Islam, ulumul syar'i. Ya, ilmu-ilmu tentang keislaman. Takut dosa, percaya akan Allah, maka dia akan berilmu tapi tidak melenceng. Tidak seperti orang-orang yang di dalam penjara. Ya, bisa lurus ihdinas siratal mustaqim. Ya, mungkin itu dua hal yang
bisa ana jawab, bisa ana paparkan di sini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.